Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah ilmu data punya tugas kelompok untuk menganalisis data sentimen hasil review 3 aplikasi perbankan, yakni BNI, BRI, dan BCA, berdasarkan komentar pengguna. Oke, minta tolong moderator untuk dilanjutkan slide-nya. Kami dari kelompok 6 yang berisi dari saya sendiri Muhammad Syafiq, Fajar Andrian Pratama, Safri Abdillah, Yoga Seranov, dan Fahri Arfa. Untuk itu, kita akan memulai dulu dari latar belakang kepada kawan-kawan. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menjelaskan. Baiklah, saya Yoga Seranov akan menjelaskan tentang latar belakang. Faktanya, perkembangan teknologi digital memberikan tambahan cara berpandang masyarakat dengan interaksi layanan perbankan. Aplikasi perbankan mobile kini memberikan pandangan baru untuk melakukan transaksi keuangan. Seiring dengan meningkatnya pengguna aplikasi terutama perbankan, penting bagi penyedia layanan untuk memahami kritik dan saran pengguna terhadap aplikasi mereka. Penilaian review yang ada dari masyarakat pada aplikasi Play Store, App Store hanya memberikan rating berdasarkan bintang, sementara kita tidak tahu bahwa kalimat ulasan tersebut positif, netral, atau negatif. Perkembangan sistem analisis sentimen berbasis machine learning atau natural language processing atau NLP dapat membantu penyedia layanan perbankan memahami sentimen ulasan pengguna di Play Store atau App Store, apakah positif, netral, atau negatif. Hasil analisis ini dapat ditampilkan dalam dashboard interaktif, memungkinkan penyedia layanan mengambil keputusan berbasis data untuk memperbaiki aplikasi, menambahkan fitur baru, dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Identifikasi masalahnya yaitu, yang pertama, ulasan pengguna di platform seperti Play Store dan App Store saat ini hanya dinilai berdasarkan rating bintang tanpa memberikan informasi yang mendalam terkait sentimen ulasan tersebut, apakah positif, netral, atau negatif. Yang kedua yaitu penyedia layanan kesulitan memahami kritik, saran, dan kebutuhan pengguna dari ulasan yang tersedia, sehingga kurang optimal dalam meningkatkan kualitas aplikasi dan pengalaman pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Yoga Seranov, yaitu tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian itu mengklasifikasikan sentimen pengguna terhadap aplikasi perbankan, positif, negatif, netral. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada pihak bank berdasarkan hasil analisis sentimen. Rumusan masalahnya itu, yang pertama, bagaimana distribusi sentimen dari kami untuk memberikan pengalaman pengguna terhadap aplikasi perbankan tersebut, yaitu BNI, BRI, dan BCA. Yang kedua, apa saja kata kunci yang sering muncul pada setiap kategori sentimen. Yang ketiga, algoritma mana yang paling efektif untuk klasifikasi sentimen pada dataset ini. Lalu selanjutnya manfaat penelitiannya yaitu, yang pertama, bagi penyedia layanan perbankan memberikan alat yang efektif untuk memahami sentimen ulasan pengguna secara mendalam, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki kekurangan aplikasi, dan mengembangkan fitur baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu, bagi pengguna aplikasi perbankan, membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui pengembangan aplikasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan kritik dan saran mereka. Yang ketiga yaitu, bagi peneliti atau akademisi, menambah wawasan dan kontribusi dalam pengembangan teknologi analisis sentimen berbasis machine learning atau natural language processing, khususnya dalam konteks aplikasi perbankan. Yang keempat yaitu, bagi dunia industri digital, mendukung transformasi digital di sektor perbankan dengan menghadirkan sistem analisis data yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu yang kelima yaitu, bagi pengembangan teknologi, mendorong implementasi teknologi NLP dan machine learning dalam berbagai sektor, khususnya untuk meningkatkan kualitas interaksi antara layanan digital dan pengguna.
Lalu algoritma yang digunakan yaitu Naive Bayes. Yaitu definisi Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi probabilistik sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi independensi yang kuat antar fitur. Cara kerjanya yaitu algoritma ini menghitung probabilitas suatu dokumen termasuk dalam kategori tertentu berdasarkan frekuensi kemunculan kata-kata dalam dokumen tersebut. Asumsi naive mengabaikan hubungan antar kata dalam dokumen. Kelebihannya itu sederhana, cepat, dan efektif untuk dataset berukuran besar. Kekurangannya, asumsi independensi yang kuat mungkin tidak realistis dan dalam beberapa kasus. Yang kedua yaitu random forest. Definisi random forest adalah algoritma ensemble learning yang menggabungkan beberapa decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Cara kerjanya itu, algoritma ini membangun banyak decision tree dengan menggunakan subset data fitur yang acak. Kemudian, hasil prediksi dari setiap decision tree digabungkan untuk menghasilkan prediksi akhir. Kelebihannya yaitu akurasi tinggi, robust terhadap outlier dan noise, dan dapat menangani data berdimensi tinggi. Lalu kekurangannya yaitu membutuhkan waktu training yang lebih lama, lebih kompleks daripada decision tree tunggal. Lalu cara kerja yang ketiga yaitu decision tree. Cara kerjanya itu adalah algoritma klasifikasi yang membangun struktur pohon keputusan berdasarkan serangkaian aturan jika maka untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Cara kerjanya yaitu algoritma ini membagi data secara rekursif berdasarkan fitur yang paling informatif untuk memisahkan kelas. Proses ini berlanjut hingga semua data dalam suatu node termasuk dalam kelas yang sama atau mencapai kriteria stopping tertentu. Kelebihannya yaitu mudah diinterpretasi dan divisualisasikan, dapat menangani data kategorikal dan numerik. Kekurangannya yaitu rentan terhadap overfitting, dapat menghasilkan pohon yang kompleks jika tidak dipangkas dengan baik. Lalu di sini terdapat logistic regression, yaitu logistic regression adalah algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu instance, termasuk dalam kelas tertentu. Cara kerjanya yaitu algoritma ini menggunakan fungsi sigmoid untuk memetakan nilai input ke rentang probabilitas antara 0 dan 1. Nilai ambang batas digunakan untuk menentukan kelas prediksi. Kelebihannya yaitu sederhana, mudah diinterpretasi, dan efisiensi dataset berukuran kecil hingga sedang. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk data non-linear dan rentan terhadap multikolinearitas. Gimana? Mas Ono Senjiko Ensemble learning yaitu adalah teknik yang menggabungkan beberapa model machine learning meningkat. Nah itu dalam kasus ini ensemble learning menggabungkan prediksi naive Bayes, random forest, decision tree, dan logistik. Kelebihannya yaitu meningkatkan akurasi dan robustness modal, mengurangi overfitting. Kekurangannya itu kompleksitas meningkatkan karena menggunakan beberapa model. Baik, terima kasih Fahri Arfa dan Yoga Seranov yang telah memberikan sajian pada presentasi untuk pengantar awal. Kita akan masuk di codingan Google Colab yang akan nanti dihubungkan ke HTML, ke platform web menggunakan Flash. Untuk itu kita bedah dulu codingan untuk pemrosesan data menggunakan Google Colab berbahasa Python yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan sekalian. Baiklah, saya Fahri Arfa. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimana sebelum kami training, kami mengumpulkan library dan data terlebih dahulu, yaitu data terlihat pada bagian tersebut. Lalu pada bagian selanjutnya terdapat membaca
beberapa data yang telah kami gunakan, yaitu di mana data yang kami gunakan memiliki 5 kolom, yaitu add, username, content, score, dan application. Lalu selanjutnya, pada bagian info terdapat info data yang telah kami gunakan untuk melakukan riset tersebut. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Terima kasih Pak Riarfa. Selanjutnya itu tahap pre-processing. Kami melakukan penyaringan data pada kolom tertentu di dalam data frame berdasarkan jumlah kata dalam tiap elemen kolom tersebut, di mana kami memisahkan kolom add, username, score, dan application ke dalam kolom 4. Lalu inilah visualisasinya setelah dipanggil pada kolom 4. Selanjutnya, kami melakukan normalisasi teks pada kolom tertentu dalam sebuah data frame. Nah, normalisasi teks berarti mengganti kata-kata atau frasa yang tidak baku seperti singkatan, bahasa informal, atau typo menjadi kata-kata yang lebih standar atau formal. Proses ini penting untuk pra-pemrosesan data teks dalam analisis atau model machine learning, di mana kata-kata yang kami normalisasi ada beberapa. Yang pertama contohnya itu KMNA menjadi kemana, bisa 2 menjadi bisa, dan selanjutnya. Selanjutnya kami melakukan stop words atau menghapus stop words dari teks di dalam kolom tertentu pada sebuah data frame. Stop words adalah kata-kata umum yang biasanya tidak memiliki makna penting dalam analisis teks, seperti yang, di, dan ke. Menghapus stop words dapat membantu dalam meningkatkan kualitas analisis teks. Nah, langkah pertama yang kami lakukan itu mengimport Sastrawi. Sebelumnya diinstal dulu untuk melakukan stop words bahasa Indonesia. Nah, inilah beberapa kolom setelah untuk dilakukan stop words. Selanjutnya itu tokenisasi. Tokenisasi adalah proses membagi teks menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Biasanya token adalah kata-kata individu dalam sebuah kalimat atau teks. Tokenisasi adalah salah satu langkah awal dalam pra-pemrosesan teks untuk analisis lebih lanjut. Nah, untuk pada codingan token ICE, kami memasukkan hanya kolom konten, karena hanya kolom konten yang kami normalisasi. Selanjutnya itu melakukan stemming pada data teks. Stemming adalah proses mengubah kata-kata ke bentuk kata dasar atau root word. Contohnya kata bermain, bermainan, atau bermainlah akan diubah menjadi main. Proses ini sangat penting dalam pemrosesan teks untuk menyederhanakan data dan mengurangi variasi kata yang memiliki makna sama. Nah, untuk melakukan stemming, kami menggunakan kode ini dan dilakukan untuk variabel token ICE. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan stemmingnya, itu memakan waktu 2 jam. Nah, ini bukti kata yang sudah kami stemming. Nah, selanjutnya untuk pada presentasi ini kami hanya memanggil data bersihnya saja melalui Google Drive. Nah, ini konten yang sudah di stemming dapat dilihat pada kolom ini. Selanjutnya itu labeling, akan dijelaskan oleh teman saya Ranop. Pada Ranop dipersilakan. Baiklah, terima kasih Fajar. Saya Yoga Seranov akan menjelaskan tentang labeling. Labeling di sini memberi label sentimen, yaitu ada negatif, netral, atau positif pada data berdasarkan nilai skor yang ada. Ini adalah langkah penting dalam analisis sentimen yang mengklasifikasikan data teks
ke dalam kategori tertentu. Di sini kita bisa melihat codingan, ada label sentimen, ada skor. Jika skornya dimulai dari 2 ke bawah, itu hasilnya adalah negatif. Dan jika skornya mencapai 3, itu hasilnya netral. Dan ketika skornya lebih dari 3, yaitu positif. Jadi di sini kita bisa melihat hasil dari label sentimennya, yaitu ada negatif, positif, dan netral. Di sini negatif didapatkan 3.135, positif 1.375, dan netral 471. Selanjutnya kita masuk ke visualisasi. Di sini kita bisa melihat visualisasi tersebut memuat visualisasi distribusi sentimen menggunakan pengguna berdasarkan aplikasi seperti BNI, BCA, BRI, dan tahun-tahunnya. Visualisasi ini membantu dalam menganalisis bagaimana sentimen pengguna berubah atau terdistribusi untuk setiap aplikasi pada tahun tertentu. Dan di sini untuk codingannya. Dan ini hasilnya dari distribusi sentimen pengguna aplikasi BNI. Tadi kan ada BNI, BRI, BCA. Nah, di sini kita bisa melihat pada BNI. Dan pada tahun tersebut, pada warna biru itu tahun 2022. Pada tahun 2023 itu berwarna oranye. Dan pada tahun 2024 yaitu warna hijau. Dan pada tahun 2024 yang negatif yang paling tinggi 450. Kemudian di netral yang paling tinggi tahun 2024 ada 139, dan di positif ada yang paling tinggi yaitu pada tahun 2024 lagi. Kemudian kita masuk kepada aplikasi BCA. Di sini BCA ada tahun 2022, 2023, 2024. Yang paling tinggi negatif yaitu pada tahun 2023. Dan pada netral yang paling tinggi yaitu tahun 2024. Dan yang positif terjadi pada tahun 2024. Selanjutnya di aplikasi BRI, kita bisa melihat yang negatif tersebut terjadi paling tinggi pada tahun 2022. Kemudian yang netral terjadi pada tahun 2024, dan yang positif yang paling tinggi pada tahun 2023. Dan di sini kita akan menghitung dan memvisualisasikan 10 kata yang paling sering muncul berdasarkan aplikasi dan sentimen. Di sini untuk codingannya, dan ini hasil-hasilnya. Di BNI itu ada 10 kata negatif terbanyak. Ada aplikasi, mau, bisa, update transaksi, BNI, login, terus, malah, baik. Pada BNI ada 10 kata positif terbanyak. Ada transaksi, BNI, aplikasi, mudah, sangat, bisa, dan selanjutnya. Dan 10 kata netral terbanyak, itu ada update, mau, aplikasi, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke BRI. Di BRI ada 10 kata negatif terbanyak. Aplikasi, gagal, selalu, bisa, baik, dan selanjutnya. Pada 10 kata positif terbanyak, ada mudah, sangat, brimo, aplikasi, transaksi. Kemudian ada 10 kata netral terbanyak, ada aplikasi, selalu, bisa, mau, dan selanjutnya. Dan kita masuk kepada BCA. Aplikasi BCA tersebut ada 10 kata negatif terbanyak. Ada BCA, aplikasinya, bisa, verifikasi, terus, selalu, mau, saldo, dan selanjutnya. Ada 10 kata positif terbanyak, ada BCA, transaksi, aplikasi, sangat, dan selanjutnya. Dan BCA 10 kata netral terbanyak. BCA, aplikasinya, mau, transaksi. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Syafiq. Baik, Fahri Arfa dan Yoga Seranov, terima kasih banyak telah menjelaskan mulai dari tahapan import library sampai untuk tokenisasi yang dijelaskan oleh Fajar. Ini sekarang kita masuk ke prepare data training. Jadi prepare data training itu tadi setelah kita melalui proses-proses untuk memisahkan data, mengubah menjadi kata baku, menampilkan grafik-grafik kata-kata terbanyak mulai dari positif, netral, dan negatif. Sekarang kita masuk ke bagian training untuk mengecek sentimennya. Jadi kita ini prepare-nya itu memfilter data frame berdasarkan aplikasi tertentu, berdasarkan aplikasi kita bisa melakukan analisis yang lebih spesifik.
seperti sentimen, kata-kata terbanyak, distribusi pengguna berdasarkan sentimen, dan lain-lainnya. Di sini codingan-codingan untuk menampilkan dari aplikasi BCA, BNI, BRI, lalu bawahnya misalkan fitur dan target, itu ada konten dan sentimen. Minta tolong operator dibawain sedikit. Setelah itu kita menyimpan data. Ke struktur yang lebih terorganisir yang akan disimpan melalui data di Google Drive. Selanjutnya kita training datanya. Jadi di sini bisa dilihat di classifier-nya for up xy in data items. Nanti kita lihat bawahnya ada classifier untuk 4 metode dari naive Bayes, random forest, logistic regression hingga decision tree. Bawahnya lagi aja, minta tolong operator, bawa lagi. Nah, setelah itu kita pisahkan fitur X dan target Y. Di sini kita membuat fitur itu labelnya X, target itu jadi Y. Setelah itu datanya di training dan testing. X train, X test, Y train, Y test. Jadi nanti train test di split. Nah, ini dia memisahkan dia. Nah, count vectorizer-nya diinisialisasi, ubah teks menjadi vektor fitur, dibuat X train sama X test-nya. Di bawah lagi model-model dasarnya seperti yang model yang kita planning dari awal ada 4. Model ensemble, lalu di training lagi ensemble-nya tadi, terus data testing dipredikan, terus baru hasil evaluasi akurasi, dan ini data untuk grafik, berarti ini memvisualisasikannya nanti berdasarkan akurasi dari model-modelnya tadi. Oke, di bawah lagi minta tolong operator. Nah, ini dia muncul. Jadi dari naive Bayes sampai ke ensemble memiliki model yang angkanya 3 biji ini, 3 item dari naive Bayes, random forest sama ensemble itu sama rata. Jadi yang terbawah itu logistic regression sama decision tree. Sepertinya ini model ini tidak cocok untuk data sentimen yang kita miliki. Jadi ada 3 macam yang bisa kita ambil. Ini seimbang. Oke. Langsung kita di bagian comparative evaluation. Comparative evaluation, operator ini ada yang menjelaskan? Oke. Kalau misalnya ada, untuk rekan-rekan sekalian, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih rekan Muhammad Syafiq. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Syafiq Abdullah, yang dimana bagian ini yaitu comparative evaluation. Di sini setelah kita melakukan data training yang telah dijelaskan oleh Muhammad Syafiq, kita akan masuk ke hasil dari data training tersebut. Dan dimana di sini ada application, classifier, akurasi, recall, precision, dan event score-nya. Di sini dapat dilihat dengan dimana di sini akurasi yang tertinggi yaitu jatuh pada aplikasi BRI yang menggunakan classifier naive Bayes yang dengan skor 0,83. Baik, selanjutnya itu mengidentifikasi model klasifikasi terbaik berdasarkan akurasi untuk setiap aplikasi, melatih model tersebut lagi, dan kemudian menampilkan coefficient matrix untuk menunjukkan kinerja model pada data uji. Nah, di sini itu codingan dari untuk coefficient matrix-nya itu, yang dimana di coefficient matrix ini akan menampilkan true label dan predicted label. Yang dimana true label ini adalah tabel asli, dan predicting label itu adalah prediksi label, yang dimana true label ada skor negatif 160, netralnya 20, dan positif 32. Sedangkan di prediksi label ada 30, negatif 32, netral kosong, dan positif 33. Dan masuk ke conversion matrix BNI random forest, di sini ada true labelnya dengan negatif 129, netral 31, positif 28. Dan predictive labelnya negatif 28, dan dapat dilihat sendiri di sini bagian-bagiannya di mana coefficient matrix BRI dari naive Bayes. Nah, selanjutnya lanjut.
Nah, di sini perbandingan visual antara bagi model klasifikasi untuk aplikasi BCA, BNI, dan BRI. Di sini adalah model klasifikasi yang dimana kita akan menampilkan akurasi, recall, precision, dan advanced score. Baik, selanjutnya codingannya. Dan hasilnya, nah inilah perbandingan hasil evaluasi metrik dari aplikasi BCA, BNI, dan BRI. Dapat dilihat dari model-modelnya, LibGIS, Random Forest, Logistic Regression, dan Decision Tree-nya. Baik, selanjutnya Jar. Selanjutnya melakukan evaluasi kinerja 5 model klasifikasi yaitu LibGIS, Random Forest, Logistic Regression, Decision Tree, dan model Ensemble. Di sini kita akan menggunakan cross validation 5-fold. Data teks diubah menjadi vektor, fitur menggunakan convex vectorizer, kemudian dilakukan cross validation. Dan selanjutnya ajar codingannya. Ini codingan dari cross validation dan ini hasilnya. Hasil dari melakukan cross validation dengan akurasi yang tertinggi mendapatkan di random forest yaitu 0,78. Dan yang terendah yaitu di decision tree yaitu 0,68. Ajar apa ada selanjutnya? Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan import pickle. Model pickle di Python digunakan untuk serialisasi dan deserialisasi struktur objek Python. Dengan kata lain, modul ini memungkinkan Anda untuk menyimpan objek Python ke file dan kemudian memuatnya kembali nanti. Nah, langkah pertama itu import pickle. Selanjutnya, kami mengambil model ensemble. Jadi yang di training itu model ensemble dan ytrain. Selanjutnya disimpan dengan nama ensemble model.pkl. Untuk perintah menyimpannya itu pickle dump. Selanjutnya juga menyimpan vectorizer-nya. Disimpan di sini. Lalu memanggilnya di sini dengan perintah pickle load. Untuk model yang kami gunakan itu ensemble model. Nah, untuk menjalankannya ke web menggunakan perintah python app.py. Nah, ini adalah tampilan web yang kami gunakan. Untuk memprediksi ini kami menggunakan model ensemble. Nah, contoh teks pertama yang kita masukkan contohnya. Oke, kita prediksi. Nah, prediksinya positif. Nah, untuk contoh negatif, untuk prediksi negatifnya juga benar. Inilah hasil dari proyek kami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Fajar, terima kasih banyak Saudara Yoga Seranov, Saudara Safri Abdillah, dan Saudara Fahri Arfa yang telah menyajikan hasil data sentimen terkait analisis dari mata kuliah ilmu data. Saya Muhammad Sapik, sebagai moderator, saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.